Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya bikin dimsum ayam gembul yang gurih, kenyal, dan empuk meskipun nggak pakai labu siam ataupun bengkoang ya. Jadi ini 80% full ayam dengan sedikit tambahan tepung aja. Selain bisa buat konsumsi sehari-hari di rumah, resep ini bisa juga dipakai buat jualan ya mams. Mau tahu nggak cara bikinnya? Simak aja videonya sampai selesai biar nggak gagal paham. Langkah pertama, siapkan 500 gram daging ayam, bisa pakai paha atau dada ya, tapi kalau mau lebih gurih dan juicy, sebaiknya pakai bagian paha aja. Saya sendiri ini pakai dada karena tadi di pasar salah ordernya. Selanjutnya ini 100 gram tepung tapioka dan 50 gram tepung terigu supaya teksturnya kenyal empuk. Dan jangan lupa juga campurkan 250 gram kulit ayam yang diiris-iris kayak gini. Jadi kulit ayamnya nggak perlu digiling ya mams, cukup diiris-iris aja. Dan ini semua bumbu-bumbunya ya mams. Untuk takaran lengkap udah saya tulis di deskripsi ya. Khusus buat bawang putih ini sebelum dicampur mau saya goreng dulu jadi minyak bawang supaya dimsumnya wangi beraroma lezat. Menurut saya cara ini bisa bikin dimsum lebih maknyus dibanding pakai bawang putih mentah. Nah, jadi ini 6 siung bawang putih yang udah diulek, lalu tambahin 3 sendok makan minyak dan goreng sampai matang dan warnanya berubah kecoklatan. Selanjutnya giling ayam dan semua bumbunya sekaligus biar lebih praktis dan pastinya rasa bakal lebih merata ya kalau digiling barengan kayak gini. Oh ya, mesin gilingnya saya pakai ini dari produk Bolde ya. Ini food processor yang sangat bagus dan multifungsi. Bukan cuma ada gilingan dagingnya aja, tapi lengkap dengan blender jus, blender bumbu, alat potong dan serut sayuran, juga alat peras jeruknya ya. Jadi ini komplit satu paket ya. Saya udah pakai food processor Bolde ini kurang lebih 4 tahun dan sampai saat ini masih awet dan berfungsi dengan baik. Buat yang mau samaan boleh ya, bisa diorder di sini, klik aja link pemesanan di deskripsi video ini. Ini hasil gilingnya, kalau tingkat kehalusannya disesuaikan aja dengan kebutuhan ya mam. Selanjutnya kalau udah digiling dagingnya, tambahkan 250 gram kulit ayam, terigu, dan tepung tapiokanya. Ini kulitnya ada 250 gram ya mam. Kulit ini yang bikin dimsumnya gurih, sekaligus bikin teksturnya lebih ambiar, mudah dipotong dan gak alot ataupun keras. Selain dari kulit ayam ini, penambahan air, minyak bawang, dan terigu di adonan tadi juga bikin dimsumnya lebih empuk. Jadi nggak kenyal kayak karet ya, tapi kenyalnya itu lebih ke empuk. Pokoknya sedep deh. Supaya dimsum nggak kenyal alot, ada juga yang menambahkan labu siam atau bengkoang. Tapi resep ini udah cukup empuk ya, meskipun tanpa tambahan labu atau bengkoang. Nah, tingkat lunak adonannya segini aja ya, ditambah 2 sendok makan air. Kalau adonannya udah siap, sekarang lanjut bungkus dengan kulit dimsumnya. Untuk kulit dimsumnya bisa beli jadi atau bikin sendiri ya mams. Kalau mau bikin sendiri, boleh dicek video saya sebelumnya yang ini nih ya. Isinya tutorial membuat kulit dimsum yang tipis dan nggak mudah robek. Oh ya, info penting juga nih mams. Kalau mau bungkus dimsum biar kulitnya gak alot atau cepat mengeras kalau pas dinginnya, coba sebelum diaplikasikan, kulitnya ini dicelupin dulu ke air kayak gini ya. Ini bikin kulitnya lebih lentur dan hasil kukusnya lebih empuk dan moist. Oke, sekarang kita lanjut bungkus adonan dimsumnya dengan kulit yang udah dicelupin ke air ya. Cara bungkusnya bebas aja ya mams, mau dibentuk kayak bunga-bunga atau mau dilipat simple kayak gini juga boleh. Ini saya bikin dimsumnya ukuran cukup besar ya, jadi isiannya muncung mumbul dan gemuk. Saya paling suka kalau dimsum itu isiannya full mumbul ke atas, jadi kelihatan lebih lezat. Nah, kayak gini ya jadinya, isiannya banyak, ngelipetnya gak ribet, sederhana aja, yang penting rasanya enak. Oke, lanjutin ya bungkus adonannya sampai habis. Nah, mams, ini udah selesai dibungkus ya. Semuanya ada 24 buah. Di kukusan ini ada 21 buah dan sisanya 3 lagi saya pisahin gak dikukus dulu. Ini udah beres bikin dimsumnya. Kalau mau langsung dikukus bisa ya. Tapi kalau mau dikasih topping juga bisa biar tampilannya lebih menarik. Dan topping yang paling umum biasanya dengan wortel parut. Next time saya bikinin ya video dimsum premium, campuran bahannya premium dengan aneka topping. Tunggu jadwal postingannya.
Kalau semuanya udah dikasih topping, sekarang waktunya kita kukus. Kukusnya sampai benar-benar matang empuk. Nanti kecium kok aroma daging ayam kukusnya. Kalau dimsumnya udah matang, kompornya udah dimatiin, jangan dulu dibuka tutupnya ya, biarkan beberapa menit baru dibuka. Itu bikin dimsumnya lebih empuk. Atau kalau mau ekstra empuknya, dimsumnya biarkan dingin dulu. Kalau udah dingin, kukus lagi kedua kalinya. Dijamin deh itu benar-benar bakalan empuk lumer di mulut. Oke deh, ini udah matang ya dan siap disantap bersama saus sambalnya. Untuk sausnya bebas aja ya Mams, mau dibikin sendiri atau mau pakai sambal instan, sesuaikan aja dengan selera. Ini tekstur dimsum sekali kukus ya Mams, sekali aja udah empuk, apalagi kalau pakai cara kukus 2 kali itu lebih empuk lagi. Saya rekomendasiin ya yang 2 kali kukus karena rasanya bener-bener enak banget. Pokoknya jangan lupa dicoba ya Mams resepnya, semoga suka. Dan sekian dulu video buat hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.